Video log kali ini adalah video log ketiga yang saya buat. Di video ini saya coba untuk membuat aplikasi mengirimkan email dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP ya, dan library PHP Mailer. Karena kita menggunakan PHP, maka aplikasi kita berbasis web. Meskipun kita menggunakan localhost atau server offline, kita juga perlu untuk menggunakan server online, karena kita akan mengirim dari server offline ke server online, sehingga kita perlu yang namanya SMTP. Di sini kita menggunakan SMTP punya Google. Oke. Sebelum menyimak lebih jauh mengenai materi kita hari ini, saya sarankan kepada teman-teman untuk mendownload terlebih dahulu semua file yang dibutuhkan pada video log kita kali ini, agar kita nantinya bisa membahas satu persatu. Baik, kita langsung aja di tahap awal, yaitu login ke akun Google email yang teman-teman miliki. Di sini saya menggunakan ini. Setelah login, kita ketikkan Let's Secure App. Nah, Let's Secure App ini adalah akses kita untuk mengatur sistem keamanan pada Google Mail kita, di mana Let's Secure App ini berfungsi memberikan izin kepada aplikasi yang dianggap Google kurang aman. Nah, kita perlu untuk menonaktifkannya. Kita klik bagian ini. Karena tadi saya sudah mengaktifkan, maka muncul tulisan seperti ini. Jika belum, maka di sini ada tombol untuk aktif dan nonaktif. Teman-teman tinggal menggesernya. Oke, karena saya sudah mengaktifkan, kita kembali lagi. Nah, sekarang di bagian keamanan ini, kita perlu mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Nah, di sini. Nah, di sini kita isikan nomor HP kita. Kita kirim, kita tentukan bagaimana kita menerima kode verifikasinya, apakah melalui SMS atau panggilan telepon. Kita lanjutkan, saya pilih SMS. Kita masukkan kode verifikasinya. Kita lihat dulu di HP apakah masuk kodenya. Nah, terus kita isikan 9. Kita klik selanjutnya. Kita aktifkan. Oke. Sudah aktif, sekarang kita kembali. Selanjutnya kita perlu untuk memberikan mengatur sandi untuk aplikasi email kita nantinya, sehingga dia bisa mengakses secara langsung SMTP milik Google yang sudah kita izinkan tadi menggunakan Let's Secure Apps tadi. Ngaturnya di sini. Maaf, keliru. Di sini. Sandi aplikasi. Oke, pilih aplikasi. Kita pilih custom. Ini kita bisa isikan sembarang ya, bisa apa aja lah. Tapi kita di sini coba PHP Mail saja. Oke. Nah, kemudian kita ada pop-up Windows. Di sini
muncul sandi untuk perangkat yang tadi kita masukkan. Kita copy paste dulu ini. Kita salin. Nantinya ini akan ditulis pada bagian source code. Nah, kita masuk ke source code. Tapi sementara kita tulis di notepad aja dulu. Oke, kita tulis dulu di notepad. Oke, sudah. Dan klik selesai. Oke, sudah selesai. Kita bikin sandi aplikasi yang akan kita buat nanti yang bisa terkoneksi dengan SMTP Google. Kita kembali lagi. Setelah itu kita perlu mengaktifkan IMAP. Nah, bagaimana kita mengaktifkannya? Kita ketikkan ke Google. Kita kembali ke halaman Secure App. Maaf. Nah, kita kembali ke sini. Di sini ada setelan. Kita klikkan. Kita lihat semua setelan. Oke, keliru, maaf. Kita ke Gmail aja. Oke, di Gmail kita akan klik bagian ini, bagian gear untuk setting ya, gear setting. Oke, lihat semua setelan. Sudah, kita masuk ke bagian setting atau setelan. Klik di tab penerusan dan pop-up atau IMAP. Nah, klik. Nah, di sini kita akan mengaktifkan yang namanya IMAP untuk mengakses Gmail dari aplikasi lain. Oke, kita aktifkan. Kemudian kita simpan perubahan. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita bahas mengenai source code-nya. Di dalam file yang sudah di-download oleh teman-teman, pada link di kolom deskripsi video ini tadi, kita buka satu file namanya index.php. Di index.php ini berisi perintah HTML untuk membuat sebuah form yang nantinya akan kita gunakan untuk menulis email ya. Form ini menggunakan metode post untuk mengirim nilai variabel seperti nama, email, subjek kepada file yang namanya kirim.php. Kirim.php ini nanti file kirim.php ini bertugas untuk mengirim email yang akan kita buat nanti. Sekarang kita buka file namanya kirim.php. Oke, di sini ini ada beberapa source code yang akan saya bahas sedikit ya. Nah, untuk bagian ini, jika teman-teman mau custom, disesuaikan bagian ini harus ada di atas. Wajib ditulis di atas pada awal kita membuat source code atau perintah untuk aplikasi kita ya. Karena di sini ini adalah workspace name yang kita gunakan dari library PHP Mailer. Kita menggunakan perintah use untuk memanggilnya. Kemudian di bawahnya ini kita juga mendeklarasikan pemanggilan sebuah file exception yang ada di folder library. Folder library ini sudah masuk ke dalam file yang teman-teman tadi download. Nah, seperti ini. Ini bisa disesuaikan dengan direktori di mana teman-teman
meletakkan exception.php ini. Library, file yang berisi library exception.php ini. Karena ada di file exception.php, php mailer, SMTP ini ada di dalam folder library, maka saya tulis seperti ini. Sedangkan di bawahnya ini kita mengambil nilai variabel dari form index.php tadi. Nah, menggunakan metode post mengambil. Kemudian diisikan ke variabel nama. Nah, ini kita mendeklarasikan passing ya. Passing itu apa? Passing itu kita memberitahukan kepada library PHP Mailer bahwa kita menggunakan sebuah space baru atau workspace baru, bidang baru, bidang kerja baru yang kita beri nama PHP Mailer. Nah, ini kita kasih status true. Ini wajib untuk di status true. SMTP sekarang di bawahnya ini ada SMTP debug. SMTP debug itu maksudnya ini ada 3 level. Yang pertama, jika kita ketikkan 1, maka kita akan mengetahui status dari debugging atau status dari pengiriman email yang kita lakukan dari sisi klien. Jika yang kedua, kita pakai level 2 seperti ini, kita akan mengetahui status pengiriman dari sisi klien maupun dari sisi servernya. Seperti itu. Untuk yang ketiga, kita bisa mengetahui status pengiriman email kita dari klien, server, sekaligus status dari koneksi kita, apakah terkoneksi atau tidak. Tapi di sini saya menggunakan level 2 saja. Kemudian untuk is SMTP ini adalah deklarasi kita bahwa kita menggunakan SMTP. Deklarasi atau memberitahukan kepada function yang ada di dalam library PHP Mailer bahwa kita menggunakan metode SMTP. SMTP itu apa? SMTP itu merupakan standar pengiriman email menggunakan jaringan internet. Kemudian hostnya kita tulis SMTP Gmail karena kita menggunakan gmail.com. Kalau teman-teman memiliki website pribadi atau website perusahaan, bisa diisikan di sini menggunakan alamat website milik teman-teman. Di dalam website itu biasanya pada bagian cPanel itu kita diberikan fasilitas untuk membuat email ya. Nah, itu SMTP-nya bisa ditulis sesuai dengan nama website teman-teman. Nah, SMTP Authentication ini kita wajib berikan nilai true karena autentifikasi apakah email yang kita kirim ini sudah benar formatnya atau tidak. Itu perlu kita beri nilai true. Terus kemudian ada username. Username ini adalah alamat email kita, SMTP username kita. Di mana SMTP username kita tadi adalah belajar kelompok PHP. Nah, ini adalah alamat email kita tadi atau SMTP username. Tapi diisi dengan alamat email kita tadi yang di Google pada waktu kita login pertama kali tadi. Terus kemudian password. Nah, ini merupakan password yang tadi kita gunakan pada saat kita mengaktifkan application password atau sandi aplikasi. Nah, tadi kita sudah masukkan, sudah kita catat di notepad, maka kita tinggal copy paste saja. Sudah kita masukkan passwordnya. Sekarang kita bahas perintah selanjutnya yaitu SMTP Secure. SMTP Secure ini sistem keenkripsi ya, sistem enkripsi dari email yang kita tadi email yang kita kirim. Di sini ada dua, yaitu TLS dan SSL. Di sini kita menggunakan TLS.
Kemudian di bawahnya ada port. Port ini adalah port untuk email kita, yaitu 587. Karena kita menggunakan Gmail, kita menggunakan 587. Tapi kalau teman-teman menggunakan website pribadi atau perusahaan, biasanya di situ ada tulisan port untuk SMTP-nya. Nah, itu tinggal teman-teman tuliskan di sini aja, pada bagian ini. Kemudian di perintah selanjutnya itu ada set from. Set from. Set from ini adalah alamat email dari pengirimnya. Di sini saya menggunakan pahatanide@gmail.com. Pengirim email yang kita kirimkan nanti itu kita tulis di sini. Terus kemudian namanya kita tuliskan di sini. Di sini saya menggunakan pahatanide.com. Tapi ini bisa ditulis nama teman-teman atau nama perusahaan teman-teman. Terus untuk address ini kita dapat dari form tadi di index.php ini. Nah, address ini adalah alamat email yang akan menerima email kita. Terus kemudian nama ini adalah nama dari pemilik emailnya. Oke, kita lanjutkan untuk perintah selanjutnya yaitu is HTML. Di is HTML ini maksudnya apa? Is HTML kita jadikan true karena kita akan mengirim email berformat HTML. Email itu ada dua, yaitu plain text dan HTML. Pada saat ini kita akan membahas mengenai HTML, mengirim email dengan format HTML. Oke. Untuk subjek ini adalah judul emailnya, terus body ini adalah isi dari pesan email kita. Terus untuk logika if di bawah ini adalah status di mana email kita terkirim atau tidak. Jika tidak, maka akan ditunjukkan kesalahannya apa dan akan muncul pesan mailer error. Oke. Sekarang kita coba dulu aplikasi kita ini, kita save dulu. Kita coba, kita aktifkan exam.pp kita. Setelah aktif, kita ketikkan di Google. Localhost kirim email. Oke. Nah, di sini. Di sini kita akan bikin nama sembarang aja untuk coba ya. Untuk mencoba, kita ketikkan namanya Agus. Emailnya adalah emailnya apa ya enaknya? Pahatanide aja. pahatanide@gmail.com. Subjeknya tes PHP mailer. Pesannya adalah tes pertama. Kita kirim. Klik kirim. Nah, di sini ada error seperti ini. Ini berarti kita lupa untuk mematikan antivirusnya, sehingga firewall dari antivirus itu memblokir port yang kita gunakan. Nah, kita matikan dulu. Oke, kita sudah matikan. Sekarang kita kembali lagi. Kita kirimkan lagi. Nah, di sini ada keterangan dari klien dan server karena kita menggunakan SMTP debug level 2 ya. Nah, ini kan klien server statusnya seperti apa? Terkirim. Nah, message has been sent successfully. Berarti email kita sudah terkirim. Nah, sekarang kita coba apakah memang benar-benar sudah terkirim. Kita logout. Kita masuk ke akun email Pahatanide. Pahatanide. Oke.
Apakah ada email kita tadi yang sudah kita kirimkan? Nah, ini ternyata ada tes PHP mailer tes pertama. Oke. Berarti untuk video log kita kali ini kita berhasil membuat aplikasi untuk mengirim email menggunakan bahasa pemrograman PHP dan library PHP mailer. Baiklah, sekian dulu untuk video log kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau kualitas audionya kurang baik. Tapi semoga bermanfaat untuk tutorialnya. Terima kasih.